Di sebuah rumah sakit kecil yang sederhana di pedesaan, kehidupan dua keluarga berubah untuk selamanya tanpa mereka sadari. Hari itu, suasana rumah sakit penuh dengan kesibukan karena beberapa ibu sedang menjalani proses persalinan. Perawat yang bertugas, Bu Nani, adalah seorang wanita paruh baya yang telah bekerja selama bertahun-tahun di sana. Namun, karena hari itu begitu ramai, ia mulai merasa kelelahan. Ia harus menangani beberapa bayi yang baru lahir, sambil memastikan bahwa setiap bayi diberikan kepada ibu yang benar. Dalam kepanikan dan kelelahan tersebut, tanpa disadari, dua bayi laki-laki tertukar. Satu bayi lahir dari pasangan kaya, Pak Haris dan Bu Liana, yang sudah lama menantikan kehadiran anak pertama mereka. Sementara bayi lainnya lahir dari pasangan sederhana, Pak Jono dan Bu Siti, yang hidup sebagai petani di desa kecil sekitar rumah sakit. Ketika kedua keluarga membawa pulang bayi mereka, tidak ada yang mencurigai apapun. Bayi yang dibawa pulang Pak Haris dan Bu Liana, yang mereka beri nama Aditya, tampak sehat dan menggemaskan. Aditya tumbuh dikelilingi oleh kemewahan. Rumah besar, mainan mahal, dan pendidikan terbaik adalah bagian dari kehidupannya. Namun, di balik semua itu, Aditya sering merasa ada sesuatu yang kurang. Meski ia dicintai, hubungan dengan orang tuanya terasa dingin. Ayahnya, Pak Haris, sering bersikap tegas dan menuntut, sementara ibunya, Bu Liana, terlihat sibuk dengan kehidupan sosialnya. Aditya tidak pernah merasa sepenuhnya diterima dalam keluarganya, meski ia tidak tahu pasti mengapa. Sementara itu, bayi yang dibawa pulang oleh Pak Jono dan Bu Siti diberi nama Dimas. Ia tumbuh dalam keluarga yang sederhana tetapi penuh cinta. Rumah mereka kecil, dan kehidupan sehari-hari penuh perjuangan, tetapi kehangatan keluarga sangat terasa. Dimas sering membantu orang tuanya di ladang, bahkan sejak usia muda. Ia dikenal sebagai anak yang rajin dan tulus, selalu menghormati kedua orang tuanya. Namun, seiring bertambahnya usia, Dimas mulai merasakan perbedaan yang mencolok antara dirinya dan keluarganya. Rambutnya lebih terang, kulitnya lebih cerah, dan tingkah lakunya seringkali dianggap tidak seperti orang desa. Namun, keluarga itu tidak pernah mempermasalahkannya, karena cinta mereka kepada Dimas tidak tergoyahkan. Waktu berlalu, dan tidak ada yang menyangka bahwa kedua anak ini sebenarnya bukan darah daging keluarga yang membesarkan mereka. Tidak ada satupun tanda yang cukup jelas untuk mencurigai bahwa telah terjadi kesalahan besar di masa lalu. Rumah sakit tempat mereka dilahirkan pun tidak pernah menyadari kekeliruan yang terjadi. Bagi kedua keluarga, kehidupan berjalan seperti biasa, dengan fokus pada tantangan dan kebahagiaan masing-masing. Tetapi, takdir memiliki cara tersendiri untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Peristiwa besar yang akan mengubah segalanya sudah menanti di masa depan, siap menghubungkan kembali dua keluarga yang terpisah oleh sebuah kesalahan kecil yang berdampak besar. Aditya tumbuh besar di keluarga yang bergelimang kemewahan, tetapi ia sering merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Rumah besar dengan pilar-pilar marmer yang megah tidak pernah benar-benar memberikan kehangatan seperti yang ia butuhkan. Pak Haris, ayahnya, adalah seorang pengusaha sukses yang terkenal disiplin dan keras dalam mendidik anak. Aditya sering merasa bahwa apapun yang ia lakukan tidak pernah cukup untuk mendapatkan pujian dari sang ayah. Setiap kesalahan kecil selalu dibalas dengan kritik tajam. Bahkan di sekolah, ia selalu didorong untuk menjadi yang terbaik, meskipun Aditya sendiri lebih menyukai seni dibandingkan matematika atau sains, yang selalu menjadi fokus perhatian orang tuanya. Bu Liana, ibunya, memiliki gaya hidup yang sibuk. Sebagai seorang sosialita, ia lebih sering menghabiskan waktu menghadiri acara-acara mewah daripada mendampingi Aditya dalam kegiatan sehari-harinya.
Walaupun ia tidak pernah kekurangan dalam hal materi, Aditya merasa kurang mendapat kasih sayang. Ada malam-malam di mana ia duduk sendirian di kamar, mengerjakan PR dengan penuh kebingungan, berharap ibunya akan masuk dan menemaninya. Tetapi, yang ia temui hanyalah keheningan. Hubungan mereka terasa hambar, seperti ada jarak yang tak terlihat namun nyata. Aditya sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua keluarga seperti ini? Apakah hubungan orang tua dan anak memang selalu terasa dingin dan penuh tuntutan? Perasaan terasing Aditya semakin menjadi ketika ia remaja. Ia sering melihat teman-temannya berbicara tentang kehangatan keluarga mereka, tentang ibu mereka yang memasak makanan favorit, atau ayah mereka yang bermain bola bersama. Sementara itu, ia hanya memiliki kenangan akan aturan-aturan ketat di rumah. Ia mulai merasa bahwa ia tidak benar-benar seperti bagian dari keluarga ini. Ada sesuatu yang berbeda, meskipun ia tidak tahu apa. Kadang-kadang, ia bercermin dan merasa aneh dengan bayangannya sendiri. Raut wajahnya, meski serupa dengan ibunya, terasa seperti bukan bagian yang sejati dari identitasnya. Ia merasa seolah-olah ada bagian dari dirinya yang hilang, sesuatu yang tidak pernah ia miliki tetapi selalu ia rindukan. Sementara itu, di desa kecil yang terpencil, Dimas merasakan hal yang berbeda tetapi serupa dalam cara yang tidak disangka-sangka. Meski ia tumbuh di keluarga yang penuh cinta, ia sering merasa berbeda dari keluarganya. Ketika membantu ayahnya bekerja di ladang, Dimas sering mendengar komentar dari tetangga yang mengatakan bahwa ia memiliki penampilan orang kota. Kulitnya yang lebih terang dan tingkah lakunya yang lebih sopan sering membuat orang bertanya-tanya, tetapi keluarga Dimas tidak pernah memedulikan itu. Pak Jono dan Bu Siti selalu berkata, Dimas adalah anak kita, apapun yang orang lain katakan. Meski begitu, dalam hatinya, Dimas mulai merasakan keingintahuan yang mendalam. Ia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang belum diceritakan oleh orang tuanya. Ketika Dimas menginjak usia dewasa, ia menemukan sebuah dokumen kelahiran di lemari tua keluarganya. Dokumen itu terlihat tua dan hampir rusak, tetapi ada satu detail yang membuat Dimas terkejut. Nama rumah sakit tempat ia dilahirkan tampak asing baginya. Bukankah ia lahir di desa ini? Mengapa nama rumah sakit itu tidak sesuai dengan cerita yang selama ini ia dengar? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menghantuinya. Namun, sebagai anak yang patuh, ia tidak ingin langsung menanyakannya kepada orang tuanya. Ia memilih untuk menyimpan rasa penasaran itu dalam hati, sambil menunggu waktu yang tepat untuk mencari jawaban. Di sisi lain, Aditya yang semakin tumbuh dewasa mulai memberontak. Ia merasa lelah dengan tekanan yang terus-menerus dari keluarganya. Ia mulai mempertanyakan hidupnya, terutama setelah pertemuan-pertemuan dengan teman-temannya yang memiliki hubungan lebih hangat dengan orang tua mereka. Meski tampak berbeda, perjalanan hidup Aditya dan Dimas mulai membawa mereka ke jalur yang perlahan tetapi pasti akan mempertemukan mereka dengan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dua dunia yang berlawanan, satu penuh kemewahan, satu penuh kesederhanaan, sedang bergerak menuju titik di mana rahasia besar akan terungkap. Pertemuan antara Aditya dan Dimas terjadi secara tidak terduga dan tanpa rencana. Saat itu, Dimas baru saja mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan besar di kota, sebuah kesempatan yang ia anggap sebagai keberuntungan besar. Ia sangat antusias karena pekerjaan ini memungkinkan dirinya membantu ekonomi keluarganya yang selama ini pas-pasan. Perusahaan tersebut bergerak di bidang properti dan dikenal memiliki reputasi yang sangat baik. Tak disangka, perusahaan itu ternyata dimiliki oleh ayah Aditya, Pak Haris. Meskipun tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik perusahaan, Dimas tahu bahwa ia bekerja untuk salah satu pengusaha terkaya di negeri ini.
Ia tidak pernah membayangkan bahwa pekerjaannya di perusahaan ini akan menjadi titik awal dari pengungkapan rahasia besar yang menghubungkan hidupnya dengan keluarga kaya tersebut. Sementara itu, Aditya, yang baru saja menyelesaikan studinya di luar negeri, kembali ke rumah dan diminta oleh ayahnya untuk mulai terlibat dalam bisnis keluarga. Aditya awalnya enggan. Ia merasa tidak memiliki minat dalam dunia bisnis yang kaku dan penuh tekanan. Namun, karena desakan ayahnya, ia setuju untuk mengambil peran kecil di perusahaan itu. Suatu hari, Aditya diminta untuk menghadiri sebuah acara perusahaan di mana ia harus bertemu dengan beberapa karyawan baru. Di sanalah ia pertama kali bertemu Dimas. Ketika mereka bersalaman, Aditya merasa ada sesuatu yang aneh. Ia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tetapi ada semacam keakraban yang ia rasakan, meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Bagi Dimas, pertemuan ini juga terasa tidak biasa. Ia terkejut melihat wajah Aditya yang tampak sangat mirip dengan foto Pak Haris muda yang pernah ia lihat di media. Rekan-rekan kerja Dimas bahkan sempat bercanda, mengatakan bahwa Dimas terlihat seperti versi sederhana dari Aditya. Candaan itu membuat semua orang tertawa, kecuali Dimas yang mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan pekerjaannya, tetapi bayangan tentang kemiripan mereka terus menghantui pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik kemiripan ini? Kejadian yang semakin mempertegas kecurigaan itu terjadi beberapa minggu kemudian, ketika ibu Aditya, Bu Liana, secara tidak sengaja melihat Dimas di sebuah acara kantor. Awalnya, ia mengira Dimas hanyalah salah satu karyawan biasa. Namun, ketika ia memperhatikan wajah Dimas lebih dekat, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Wajah Dimas mengingatkannya pada seseorang, tetapi ia tidak bisa langsung mengingat siapa. Malam itu, perasaan gelisah mulai menghantuinya. Ingatannya melayang pada hari kelahiran Aditya, di mana ia merasa ada kejanggalan di rumah sakit, meskipun saat itu ia tidak terlalu memikirkannya. Rasa penasaran Bu Liana semakin besar ketika ia mulai membandingkan foto Aditya saat bayi dengan wajah Dimas yang ia lihat di acara itu. Nalurinya sebagai seorang ibu mulai membisikkan sesuatu yang sulit ia abaikan. Mungkinkah anaknya tertukar saat lahir? Ia memutuskan untuk tidak langsung berbicara dengan suaminya atau Aditya, tetapi memilih untuk menyelidiki secara diam-diam. Ia mencari catatan kelahiran Aditya dan mencoba menghubungi rumah sakit tempat ia melahirkan dulu. Penyelidikan ini adalah langkah awal yang akan membawa keluarga mereka ke sebuah kebenaran yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Di sisi lain, Dimas, yang juga mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Aditya. Ia merasa bahwa ada keterkaitan yang aneh antara dirinya dan keluarga itu. Baik Aditya maupun Dimas tidak menyadari bahwa takdir sedang menuntun mereka menuju pengungkapan rahasia yang akan mengubah kehidupan mereka selamanya. Bu Liana memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh setelah kecurigaannya terhadap Dimas semakin kuat. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang kerja, memeriksa dokumen-dokumen lama tentang kelahiran Aditya. Ia menemukan surat keterangan lahir dari rumah sakit tempat ia melahirkan, tetapi beberapa hal terasa aneh baginya. Nama perawat yang bertugas saat itu, Nani, terdengar asing, padahal ia seharusnya mengenal staf rumah sakit tempat ia sering melakukan pemeriksaan selama kehamilan. Ia juga teringat bahwa hari persalinan Aditya berlangsung sangat kacau, ruang bersalin penuh, dan banyak ibu melahirkan di hari yang sama. Ketika ia mencoba mengingat lebih dalam, satu momen muncul dalam pikirannya. Ia sempat merasa bayi yang diberikan kepadanya terlihat berbeda dari yang ia ingat ketika pertama kali dilahirkan. Namun, saat itu ia terlalu lelah untuk mempersoalkannya.
Didorong oleh rasa penasaran yang semakin kuat, Buliana memutuskan untuk menghubungi rumah sakit tempat Aditya dilahirkan. Namun, rumah sakit itu ternyata sudah tutup bertahun-tahun lalu. Tidak menyerah, ia mencoba mencari informasi tentang mantan perawat atau staf rumah sakit itu melalui jaringan sosialnya. Akhirnya, ia berhasil menemukan kontak salah satu mantan perawat yang bekerja di sana pada tahun yang sama. Perawat itu mengatakan bahwa ia tidak ingat banyak, tetapi menyebutkan bahwa hari persalinan Aditya memang sangat sibuk, bahkan ada laporan tentang bayi yang hampir tertukar. Informasi ini membuat Buliana semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Sementara itu, di sisi lain, Dimas juga mulai merasa dorongan untuk mencari tahu tentang asal-usulnya. Ia teringat dokumen kelahiran lama yang pernah ia temukan di rumah. Nama rumah sakit dalam dokumen itu sama dengan yang disebutkan oleh Buliana ketika mereka berbicara singkat di acara kantor. Merasa ada koneksi yang aneh, ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang rumah sakit itu dan mengapa keluarganya tidak pernah membicarakannya. Ketika ia mencoba berbicara dengan kedua orang tuanya, Pak Jono dan Bu Siti, ia mendapat tanggapan yang mencurigakan. Pak Jono tampak gugup, dan Bu Siti menghindari tatapan mata Dimas. Mereka hanya mengatakan bahwa Dimas lahir di rumah sakit itu karena alasan darurat, tetapi penjelasan mereka terdengar tidak meyakinkan. Pertanyaan Dimas semakin bertambah ketika ia mulai menyadari kemiripan fisiknya dengan Aditya. Rekan-rekan kerjanya sering bercanda tentang hal itu, tetapi bagi Dimas, ini bukan lelucon. Ia mulai memeriksa foto-fotonya saat kecil dan membandingkannya dengan foto orang tuanya. Hasilnya membuatnya bingung. Ia hampir tidak memiliki kesamaan fisik dengan Pak Jono dan Bu Siti. Selain itu, ia menemukan bahwa golongan darahnya berbeda dari kedua orang tua angkatnya, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Hal ini mendorongnya untuk meminta penjelasan lebih lanjut, tetapi setiap kali ia bertanya, orang tuanya selalu mengalihkan pembicaraan. Di tengah penyelidikan ini, jalan Buliana dan Dimas akhirnya bertemu kembali. Buliana, yang merasa perlu menyelidiki lebih dalam, meminta Dimas untuk datang ke rumah keluarga Aditya dengan alasan pekerjaan. Ketika Dimas tiba, ia sekali lagi merasa ada sesuatu yang aneh tetapi akrab di lingkungan itu. Buliana, yang diam-diam mengamati interaksi Dimas dengan Aditya, mulai melihat lebih banyak kesamaan di antara mereka. Cara bicara, gerakan tubuh, bahkan raut wajah mereka. Akhirnya, Buliana tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Ia memberanikan diri untuk berbicara dengan Dimas secara pribadi dan mengungkapkan kecurigaannya. Percakapan itu menjadi momen awal di mana kebenaran yang selama ini tersembunyi perlahan mulai terungkap, membawa keduanya pada langkah besar berikutnya untuk mencari jawaban pasti. Percakapan antara Buliana dan Dimas menjadi titik balik yang mengubah kehidupan mereka. Saat Buliana dengan hati-hati mengungkapkan kecurigaannya bahwa Dimas mungkin adalah anak kandungnya yang tertukar saat lahir, Dimas terkejut. Ia tidak tahu harus merespons seperti apa. Selama ini, ia sudah mencintai Pak Jono dan Bu Siti sebagai orang tua sejatinya, meskipun ada keraguan yang selalu mengintai di sudut hatinya. Namun, mendengar dugaan Buliana membuatnya bertanya-tanya apakah semua perasaan yang ia miliki selama ini, tentang merasa tidak cocok atau tidak sepenuhnya berada di tempatnya, benar adanya. Awalnya, ia tidak yakin ingin mengetahui lebih jauh. Ia takut akan apa yang mungkin ia temukan. Tetapi, rasa penasaran dan kebutuhan untuk mendapatkan jawaban memaksanya untuk melangkah maju. Buliana, di sisi lain, merasa campur aduk. Ia merasakan kegelisahan, harapan, dan ketakutan yang luar biasa. Jika benar bahwa Dimas adalah anaknya yang tertukar, bagaimana ia harus menghadapi kenyataan bahwa anak yang selama ini ia rawat, Aditya,
mungkin bukan anak kandungnya? Bagaimana ia bisa mencintai seseorang selama bertahun-tahun, hanya untuk mengetahui bahwa hubungan darah mereka tidak ada? Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan rasa kedekatan yang mendalam yang ia rasakan terhadap Dimas, meskipun baru beberapa kali bertemu. Dengan hati-hati, ia mengusulkan untuk melakukan tes DNA sebagai langkah pertama untuk mencari kebenaran. Dimas akhirnya setuju, meskipun dengan berat hati. Tes DNA itu dilakukan di sebuah laboratorium independen untuk memastikan hasilnya tidak bias. Selama masa menunggu hasil, Dimas tidak bisa tidur nyenyak. Ia memikirkan Pak Jono dan Bu Siti, orang tua yang telah membesarkannya dengan penuh cinta, meskipun mereka bukan orang kaya. Ia takut kebenaran ini akan menghancurkan mereka. Bagaimana ia bisa mengatakan kepada mereka bahwa mungkin ia bukan anak kandung mereka? Di sisi lain, ia juga mulai memikirkan kemungkinan memiliki keluarga baru, keluarga yang tampaknya lebih dekat dengan kehidupan yang selama ini ia bayangkan. Semua perasaan ini bercampur menjadi satu, membuat hari-hari menunggu hasil tes terasa seperti siksaan. Saat hasil tes DNA akhirnya keluar, fakta yang terungkap benar-benar mengubah segalanya. Hasil menunjukkan bahwa Dimas adalah anak kandung Buliana dan Pak Haris. Sementara itu, penyelidikan lebih lanjut terhadap dokumen lama rumah sakit mengungkap bahwa Aditya adalah anak kandung Pak Jono dan Bu Siti. Kedua bayi itu tertukar pada hari mereka lahir, sebuah kesalahan manusia yang tragis di tengah kekacauan ruang bersalin yang penuh sesak. Berita ini mengguncang kedua keluarga. Buliana dan Pak Haris merasa bersalah karena telah membesarkan anak yang bukan milik mereka, meskipun mereka mencintai Aditya seperti darah daging mereka sendiri. Di sisi lain, Pak Jono dan Bu Siti merasa takut kehilangan Dimas, anak yang telah menjadi pusat dunia mereka selama ini. Namun, alih-alih menimbulkan konflik besar, kedua keluarga memutuskan untuk menghadapi kenyataan ini dengan hati terbuka. Dimas dan Aditya, meskipun terkejut dan kebingungan, berusaha memahami situasi ini dengan kedewasaan. Mereka menyadari bahwa hubungan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan makna keluarga. Dimas tetap mencintai Pak Jono dan Bu Siti sebagai orang tua yang telah membesarkannya dengan penuh kasih, sementara ia juga mulai membangun hubungan baru dengan Buliana dan Pak Haris. Aditya, yang selama ini merasa kurang dihargai di keluarganya, mendapati bahwa Pak Jono dan Bu Siti menerimanya dengan penuh cinta, seperti anak kandung mereka sendiri. Akhirnya, kedua keluarga memilih untuk tidak saling merebut, melainkan menyatukan diri sebagai satu keluarga besar. Dimas dan Aditya menjadi seperti saudara, meskipun mereka tahu bahwa hubungan mereka dimulai dari sebuah kesalahan tragis. Mereka berdua sepakat untuk menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran bahwa cinta dan hubungan manusia jauh lebih penting daripada hubungan darah semata. Kehidupan mereka mungkin tidak pernah sama lagi, tetapi mereka menemukan kekuatan dalam persatuan, pengertian, dan cinta tanpa syarat yang tumbuh dari situasi yang tidak biasa ini.